Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Untuk kali ini saya kedatangan beberapa unit motor, tapi kali ini saya akan menservis motor yang suaranya kemerisik, kemelatak ya. Kalau angkatan untuk jalan itu kelatak-kelatak. Itu pada motor Beat yang ada di depan saya ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat dan menyaksikan pembahasannya dan penanganannya. Untuk kali ini saya Yoben Channel ingin berbagi sedikit tentang motor yang seperti ini. Oke, kita lanjut, hidupkan dulu motornya. Nah, seperti ini dulur, motor kalau dibawa jalan sepertinya halus. Tadi suaranya dari awal itu halus, tapi setelah dibawa jalan itu putaran mesin tinggi itu ada suara retak-retak dan ada yang nyangkut. Sepertinya yang nyangkut itu pada engkolnya yang tidak stabil. Oke, di sini langsung kita buka saja sambil kita ngobrol bareng. Oke, kita lanjut lagi. Di sini motor sudah saya buka rumah CVT-nya. Dan sekarang kita hidupkan, kita dengarkan. Oke dulur, ternyata di sini kedapatan yang seperti ini. Untung tadi tidak copot di jalan. Hubungan saya gas-gas kok malah merotolin sendiri. Ya ini yang punya masih untung, masih posisi dalam keadaan bisa sampai di sini. Ternyata bautnya ini pada kendor dan bisa lepas sendiri. Ya, saya tidak tahu ini dulu kurang kencang atau gimana. Ya, tadi belum sempat saya buka, mau saya buka, saya hidupkan, cek malah seperti ini. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang cara kerja fan belt, cara kerja puli depan dan belakang. Bagaimana sih kok bisa menarik roda belakang dan kuat. Oke, kita mulai dari depan. Untuk cara kerja motor ini dari depan itu karena diperlukan beberapa spare part yang dipasang. Satu, puli depan sebelah luar dan puli depan sebelah dalam. Itu dia kerjanya yaitu mendorong, maksudnya mendorong fan belt ini supaya terjepit. Yang mendorong siapa? Yang mendorong itu roller dalam sini. Kalau dalam posisi putaran tinggi dia mendorong puli dalam ini, akhirnya menjepit yang fan belt ini. Lalu kalau pas stasioner dia itu netral, nggak ada tekanan. Kalau pas di layer ada tekanan dari putaran mesin.
itu menjepit panbel ini. Nah, setelah panbel ini terjepit, dia akhirnya panbel ini naik. Ini kan menjepit sini karena putaran, naik ini panbel, naik ke sini. Tadi di sini, terus naik ke sini. Seret, kalau pas putaran dingin naik. Nah, setelah ini naik, dia mengait sama yang belakang. Belakang itu kerjanya menghimpit, ya, menghimpit panbel. Nah, kenapa kok bisa dikatakan menghimpit? Menghimpit itu menekan panbel, ya. Jadi bisa kuat dan bisa bekerja memutarkan roda itu dia ditarik sama yang depan tadi semakin tinggi, yang belakang semakin masuk. Semakin masuk itu dia mempunyai dua piringan, yaitu dua puli seperti depan. Jadi puli belakang ini cara kerjanya yaitu melalui per pegas atau per pendorong. Ibaratkan depan tadi yang dorong roller, yang ini yang dorong per CPT. Per CPT itu mendorong, tapi dia itu tidak bekerja dengan putaran roda, tapi mendorong dengan, ya, dia itu didesak oleh ini panbel ini, akhirnya per CPT itu ke sini, menggeser ke sini. Kalau per CPT itu menggeser keluar, di sini panbel masuk. Kalau panbel masuk, yang depan ini otomatis naik. Jadi bisa bekerja sama dengan puli depan dan puli belakang. Dan kalau ada suara-suara yang kempringsing, kalau netral kempringsing itu biasanya ada pada roller depan. Dan roller depan itu ada selipisnya. Itu biasanya sudah aus, selipisnya sudah bocah, rollernya itu sudah kemakan, jadi ada timbul suara mericik. Kalau angkatannya itu gredek-gredek atau trek ya, itu ada pada kampas ganda. Mungkin bisa kampas ganda itu kocak atau udah aus atau habis, itu kretek-kretek, dan itu menimbulkan suara yang tidak nyaman atau kasar, itu ya. Jadi antara puli depan dan puli belakang ini bekerja sama, ditarik oleh putaran mesin yang tinggi, akhirnya mempunyai tenaga yang kuat, menghasilkan tenaga yang kuat. Walaupun motor ini dinaikin 2 orang 3 orang tetap kuat, karena ditarik panbel yang saling kerjasama. Nah, mungkin itu ya, berbagi sedikit cara kerja puli depan dan belakang. Kalau masalah bunyi, gelitik, krecek-krecek itu timbul dari kalau depan roller dan selipisnya. Kalau yang belakang kampas ganda yang kendor atau sudah mulai aus, atau bisa saja kocak di laker bak CPT-nya itu. Dan untuk kali ini saya akan membongkar motor ini karena tadi gelitik ya, sudah teranalisa di bagian depan dan belakang. Oke, kita buka dulu. Oke. Ini gini dulur, kalau sampean belum punya alat ini yang sederhana impact ini, sampean bisa pakai ini, pakai yang namanya rantai ajaib. Ini sampean bisa bikin sendiri ya, pakai alusok, lalu dilas di sini, masukkan. Nah, ini untuk
dipasangkan di sini ya, dipasangkan di sini, tapi jangan kebalik ya, ini nah. Robot ya, tarik sini ya. Ini saya kembalikan lagi karena tadi sudah terlanjur copot. Ini pasangnya di sini ya. Nah, kalau sudah terpasang seperti ini, sampean melepas baut ini sangat mudah. Sampean bisa ambil kuncinya. Nah, ini kunci 19 taruh sini, lalu pakai engkolnya digenjot ke sini, nggak apa-apa, ini nggak bakal muter, ini udah kuat ini genjot. Kalau misalnya mengencangkan, tinggal putar yang sebelah sana, kencangkan sebelah sana ya. Ini cara efektif, cara yang sederhana buat bagi para pemula. Tapi kalau yang punya seperti ini ya, jelek seperti ini, nggak apa-apa, lebih bagus, lebih efektif. Oke, kita buka dulu. Nah, ini mangkok CVT-nya. Kalau mangkok CVT ini masih bagus, kok misalkan masih tenaganya kurang maksimal atau ini lolos ya, maksudnya gereng gitu, di sini kita bisa bikin tambahan sedikit saja, lubang-lubang sini ya, kasih lubang tapi diperhalus lagi. Tapi resikonya kanvas CVT ini yang seharusnya 1 tahun belum ganti, terkadang 6 bulan atau 5 bulan sudah ganti. Karena apa? Karena di sini ada lubang tersebut, itu yang bikin boros CVT. Mungkin ya kurang maksimal atau kurang halus di situ. Nah, sekarang kita lepas lagi. Nah, yang saya katakan tadi, di sini ada per CVT, itu tugasnya untuk mendorong si ini, puli yang sebelah luar ini netral, dorong des sama per CVT. Akhirnya panpel kan nggak bisa masuk ke atas ini, cuman ya. Nah, di sini setelah ada putaran mesin dari puli depan ini keras, dia masuk. Akhirnya panpel ini semakin masuk, semakin putaran berat, semakin putaran larinya, maksudnya kencang. Ya, di sini per CVT ini kalau sudah lemah, biasanya tenaga atasnya itu kurang bagus. Karena apa? Karena per CVT itu tidak bisa menekan dengan sempurna. Itu bisa diatasi dengan cara sederhana, bisa dipraktekkan atau bisa dicoba dengan biasanya ganjal pelor ataupun dikasih ring ya. Itu ada 2 fungsi, ada 2 macam pengganjalan. Pengganjalan pelor itu bisa dilakukan ya, bagus juga, pakai ring juga bagus. Tapi kalau jalan datar atau halus, saya sarankan itu pakai pelor. Kalau pakai pelor itu medannya terlalu belak-belok, terlalu tinggi naik turun, itu kurang bagus. Kalau medannya jelek itu bisa
pakaikan ring, karena ring itu posisinya melengket. Oke, kalau setelah diperjalankan tidak bagus ya diservis lagi, mungkin ada yang kurang benar. Kira ketara wajah sampean. Dan caranya kalau melepas ini ya, kita harus punya kunci yang seperti ini. Oke, kunci yang seperti ini ya. Nih, nomornya 39. Ini disarankan ya, jangan dipahat-pahat. Kalau dipahat-pahat itu bisa saja terjadi ya, selain dipandang itu kurang enak, kadang merusak beratnya itu kurang sempurna. Jadi pakai kunci ini, diinjak lalu dilepas. Dan yang jadi kemeletek itu tadi kalau di angkatan ini nih, nah ada suara. Nah, apa sih suaranya ini? Suaranya ini adalah ring sini. Nah, ini ternyata di sini nih. Nah, plat ini kendor. Ini kendor sekali. Ya. Kendor. Terus kampas ini bisa juga kendor. Itu bisa menjadi angkatannya krek. Oke, nanti kita sambung lagi. Untuk pemasangannya mungkin sudah bisa Anda lakukan, dan cara-caranya di sini saya akan memasang ini, tidak saya videokan karena ini perlu proses dan perlu penanganan yang teliti supaya hasilnya bagus. Selamat pagi dulu. Oke dulur, kita lanjut lagi. Setelah tadi saya buka ya, di sini pernya ini namanya per CVT. Kalau mulai lemah itu biasanya bisa diganjel pelornya. Jadi puli belakang ini cara kerjanya dipentok sama per CVT ini yang dibaut dari sininya, lalu puli ini rapat. Setelah merapat, karena ada putaran panbel yang dari depan ditarik mesin, itu puli ini merenggang itu didesak sama ini sama per CVT-nya, lalu saling berdesakan, akhirnya bisa timbul tenaga, akhirnya bisa menarik roda. Oke, itu bagian yang belakang. Kalau bagian depan itu ini yang tadi ada suara kerincing belicik itu kebanyakan itu bosnya ini aus ya. Ini sudah aus ini. Sudah aus. Ini sudah kayak udah nggak layak lagi, ini harus diganti ini. Ausnya tuh renggang. Nah, ini menimbulkan bunyi kemericik pada saat stasioner. Dan roller ini pun bisa menimbulkan bunyi karena sudah benjol-benjol seperti ini. Ini harus diganti kalau mau bagus ya. Dan ini selipis ini sangat berpengaruh pada putaran langsam. Kalau putaran langsamnya itu bunyi kletek itu menimbulkan suara yang tidak nyaman, itu ini selipisnya ini juga bisa ya. Selipisnya ini kalau nek aku ngarani selipis meneh lah penai ya. Ini U-nya ini sudah kocak sama yang di sini ini tempatnya nantinya. Ini udah kocak. Oke, untuk yang depan posisinya
seperti ini. Dan panbel itu posisi ada di tengahnya sini. Tapi pun panbel depan itu posisinya nempel di as ini ya, di as ini, nempel di as ini, dalam ini. Nah harus netral ini yang depan. Kok bisa ada tenaga untuk menarik roda belakang? Bagaimana ya? Karena ada roller ini tadi. Roller ini mendesak puli ini. Kalau putaran mesin tinggi, ini mendesak ke sini, seret gitu. Yang mendesak ini apa? Roller ini. Kalau roller ini semakin ringan, itu tenaga bawahnya semakin enteng. Kalau tenaga atasnya itu biasanya agak kurang, karena roller ini enteng ya. Kalau roller ini standarnya ya, berapa gram itu, yang 13 atau 12 itu masih standarnya, itu bisa tenaganya bagus di putaran atas, maksudnya pas ngebut kenceng itu nahannya kuat, bagus. Ini enggak cepat. Ini lontarannya ini kalau digas itu ini melontar, ini kalau digas ini melontar, mendesak ini ke keluar ya. Di luar yang didesak itu ada ini, didesak ada ini, set ya. Akhirnya panbel naik ya, kayak gear sepeda itu ya. Kalau dioper ke bawah, ke atas, ke bawah lagi, ke atas lagi, itu kan beda putaran montelnya itu ya. Saya rasa seperti itu uraian-uraiannya ya. Kalau kurang jelas, kurang paham ya, bisa praktek sendiri, bisa cek-cek di video-video yang lain ya. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan subscriber ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, semoga dilancarkan segala sesuatunya, dan dimudahkan untuk ke depan di bidang apapun. Jadi saya rasa sampai di sini dulu. Untuk hasilnya tidak saya videokan ya. Yang jelas tujuannya kita itu servis mencapai hasil yang bagus gitu aja. Jadi tidak sembrono ya. Misalkan kalau orangnya itu tanya ya, pasiennya itu tanya, yang punya ini apanya ya Pak ya, ya kita harus jawab ya sebisanya ya, sebisanya tapi yang pas gitu ya. Jangan asal-asalan jawab. Nanti kalau asal-asalan jawab, kalau orang itu pas servis di bengkel lain, itu katanya ini loh Pak, oh bukan yang ini, oh ternyata analisa itu salah. Jadi kalau memang ditanya ya, kalau bisa jawab dijawab, kalau nggak bisa ya bilang aja gimana lah alasannya gitu aja. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan masalah motor, penservisan motor bagian CVT, bagian panbel ya. Mungkin cara kerjanya seperti itu. Saya nggak bisa menguraikan lagi karena sudah terlalu panjang ini videonya. HP jadulnya ini mulai melemah juga ya. Alasan saya cuma HP jadul. Oke, mungkin semua sudah beraktivitas, sudah menjalankan pekerjaannya masing-masing. Apabila saya menyampaikan ini tadi kurang pas, mohon saran dan bimbingannya, karena saya juga masih belajar, masih pemula ya, karena posisi saya di bengkel kampung. Oke, untuk kali ini saya cukupkan sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.